jama'atu rahmatun wal fardu adzabun. Berkumpul kita di sini, duduk kita bersama-sama di sini, mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Allah turunkan kebaikan yang luas kepada kita, sehingga dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa kesalahan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa kesalahan guru-guru kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa kesalahan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus dosa yang ada di kampung dan ini diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan junjungan kita, pemimpin umat, penyelamat umat, pemberi syafaat dunia sampai akhirat, ialah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, istri, zuriat dan keturunannya, dan orang yang selalu musyahadah kepada beliau, orang yang selalu mujahadah kepada beliau, orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita berada di tempat di mana tempat itu yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat itu kita berzikir kepada Allah, di mana di tempat itu kita mendirikan salat, di mana di tempat itu kita membaca sholawat, di mana di tempat itu kita mengajarkan manusia tentang urusan-urusan agamanya. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ibu kita ini termasuk orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai baginda Rasulullah, orang yang dicintai wali-waliullah. Amin amin ya rabbal. Wa aqbul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar. Ayo jesi tangga tujuh ke pasar. Ini Rasulullah yang berucap pakai gue ulun. Ujar Rasulullah, wa aqbul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar. Kenapa ya pasar itu tempat yang paling dibenci Allah? Pertama, di situ di dalamnya terdapat sanda gurau. Tahu ya kalau sanda gurau? Begayaan banyak pasar. Habis itu bahasa sangkatan, ya Allah. Di situ katuju menggosip kurang. Nah, di pasar tuh, maka bilanya ada di pasar adalah menggosip kurangnya. Bila sudah di pasar menggosip, maka bahabar kurang berdua. Oh, menyadul, menyadul ya. Nampak menyamar ikan tahu kabarnya ikan nampak begini pulang.
itu menggosipnya di pasar karena ada habarnya banyak ada habar yang aktual tajam terpercaya. Wah, sebenarnya dunia dan berita ini gosip itu di pasar. Terus di pasar itu kita sering melakukan maksiat. Pertama nih, mata kita. Allah melihat sesuatu semua gonornya aja. Ulun kan dengan apa ulunnya mergana aja lah. Tahu kan buah selangka kan. Masuk paham benar dia nih bila kasih tuh enggak tujuannya kasih. Mau gonornya, mau benolnya. Itu dosa sudah. Ya. Habis itu nanti di pasar itu banyak penipuan, banyak sumpah, banyak kebohongan, dan banyak orang itu lalai kepada Allah. Tuh orang yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita masuk pasar, kita ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasulullah, pasti kita bukan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Hendak masuk pasar, baca doa. Apa doa pasar? Apa masuk pasar? Ayo. Tuju ke pasar aja. Apa doa masuk pasar? Allahumma barik lana bima hendak makan karena dolorokan sulah parut tubuhan biyen ini. Masuk pasar baca doa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca dulu anak masuk supaya apa Pak Bu? Supaya kita itu terhindar daripada gangguan iblis dan syaitan. Was-was di pasar luar biasa. Apalagi babinian was-wasnya luar biasa. Kepada lawan laki banyak kita ke pasar ayo. Bapak jaraknya ada yang ditukar baju misalnya. Di rumah ada pembanya semalam ulun ke pasar tuh melihat baju warna abang. Lalu membawa abangnya ke pasar. Sampai ke pasar ambil abang, bawa balik ke rumah. Jakarta ubahnya warna coklat tadilah. Nah, ini bebinian tuh kayak itu biarnya ada tetap pendiriannya. Sudah abang-abang coklat pulang. Ya Allah, kita nukar baju di pasar menyantap memasang sandang, pas dipasang ke rumah haruh pada sandang. Dipasang rumah pada sandang, kebulik pulang ke pasar ya menukar pulang bahasa. Banyak kebun iblis syaitan yang di pasar. Banyak, mudahan kita dihindarkan dari itulah. Bagi nang berjualan, nang berdagang, bila hendak membuka toko, ingat lawan Allah, ingat lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hendak membuka toko, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanyar bahagikan orang tua bahari mengajari anda nang berdagang supaya laris manis, supaya berkah. Ada orang bahari makap yang di dunia ini Pak Ibu gak ada dagangan itu kada sama, pasti sama ada. Semua dagangan itu pasti ada yang sama, tergantung hati kita, tergantung amaliyah kita, tergantung pikiran kita. Sudahkah kita hubungkan kepada Allah? Sudahkah kita serahkan kepada Allah? Orang tua bahari besarak dia nak pedagang. Hendak apa-apa tuh betakon dulu guru ulun nina cucuknya pedagang apa? Ujar guru, ikan ini bagus
bagusnya Dulai pedagang sate ya. Ngaran Adul ada. Oh yang aku bagus Dulai jual sate. Abang Adul ini penjual kain dari Sing Taiwan. Sudah juga bertahun-tahun penjual kain kada Sing Taiwan. Ya ada dia ngaran kita tuh kalau dihitung. Tapi nang menghitungnya nang huruf hidup aja. Nang kayak Muhammad misalnya lah, mim hidup, ya Allah. Ha hidup, mim hidup dalam mati. Itu dihitung. Lawan kena apa nang bagus usaha lawan kita tuh. Makanya bertakon lawan guru. Jangan asal-asalan. Kenapa ya guru ulun ni kada mau maju? Kenapa ya guru ulun ni kada mau sukses? Lok pina ada yang salah. Dihitung sama lawan orang nang hendak kawin tuh. Kan ulun ni kan bagi hendak kawin. Orang hendak kawin lalakiannya dihitung ngarannya. Babiniannya dihitung. Ada kena bilangnya takaran satu, ada bahasanya tuh. Ini di situ di hitungan itu lah ada syarat mati, ada syarat hidup, ada juga hidup tuh miskin tapi bahagia. Menurut apa memilih hidup sugih bahagia? Mun ada pilihannya, ada. Ini ada hitungannya itu Pak. Ada sembarangan hidup ini. Makanya kita perlu guru, perlu ilmu agama. Nah dihitung semuanya dagang apa yang bagus. Dan guru dolai ikan itu cucuk penjual sate saja. Ini si Adul ini jujur orangnya. Guru ini padahal pahala piu aja sih. Gawin apa yang paling cucuk dosen ulun dia Adul. Dia guru harta sate. Akhirnya tapi guru yang berujar karena apa? Guru ini kalamnya selalu memuji lawan Allah, kalamnya selalu memuji lawan Rasulullah. Apa yang dikeluarkan seorang guru tadi maka menjadi barakah. Si Adul Ma'asi apa ujar guru harta berjual sate setahun 2 tahun sukses kawa nukar rumah kawa bebini manukar mobil Fortuner bininya ditolakakannya umrah inya umrah juga 3 tahun yang akan datang guru harta serumahan dibawa umrah lawan kucing-kucingnya serumahan insyaallah itu lawan perguruan betakun dulu itu jangan asal-asalan. Makanya hidup kita ini perlu lawan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu pakai hukumnya wajib. Tiap-tiap para laki-laki maupun para perempuan wajib hukumnya. Jangan sampai hidup kita ini kada berisi ilmu. Jangan sampai hidup kita ini kada berisi ilmu agama. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Bila kita hidup tuh kada berisi ilmu, bungol benar. Kan kada berisi ilmu, bungol ngarannya. Contoh misalnya kita tuh contoh ada binatang ayam. Mana ayam ini hidup di lingkungan bebaras, bebani, tapi meninggal. Mati kenapa? Ayam tadi kada mau memakan lawan baras lawan bani tadi. Nah kayak itu kita ini di lingkungan banyak guru-guru agama, alim ulama. Kenapa kita itu sawat aja lagi masih kada paham? Ada pintar masalah dunia apalagi masalah akhirat perlu ilmu pian. Allah Imam Ghazali di dalam riwayat itu kan ada man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa
Siapa orang yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah dia memiliki ilmunya. Hendak urusan dunia ini sukses, bahagia, haji ilmunya. Contoh bahuma dunia, bahuma bakaji ilmunya. Mulai apa dulu bahuma tuh ya? Mamalai lah, habis itu memacah bujang, memacah bujang, mamalai, habis itu apa pulang, mahambar. Ini dari paham cuma, kisah paham, cuman orang betap orang dia nang paham, berarti ini bungol juga, mamalai, memeradak, betanam, ya pokoknya sampai itu hanya mengatam. Nah, ada hakikat kurang bahari itu ada. Nya kata-katanya kayak ini orang menganggap bahwa tuh kubiarkan ikam belayar kaina kiawi kekawanan ikam berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu di antara hakikat orang berhuma. Aku biarkan ikam belayar kaina kiawi kekawanan ikam. Iya nanti higa berhumaan kosong. Ampun seorang nang diisi tertariknya. Ini guru halal bahuma, ulun bahagikat itu sidin kan ampun sidin kosong. Hampa kamu sidin tanah angin langsung. Hakikat orang kubiarkan ikam belayar kaina kiawi kekawanan ikam. Itu jualan duit ku 100.000 nanti akan kubiarkan ikam belayar kaina kiawi kekawanan ikam. Yang datang duit pajak berataan 50 duit pajak. Itu orang belajar. Insyaallah semua hidup itu nyaman dia sebenarnya. Hidup nyaman, apalagi dibaca ma'indakum yang fat wa ma'indallahi baq. Baca pulang ya habis 9 kali. Awan duit. Oh masalah duit pintar ter. Siapa nang ada awan duit. Padahal duit itu apa? Dunia aja, dunia. Cuman kita ini perlu jual lawan dunia. Cuman kita gunakan dunia kita ini gasan akhirat. Orang bahari kayak itu nak bila hendak belajar baca ma'indakum yang fatwa ma'indallahi baq. Baca ya habis. Tahu dia ya habis apa artinya? Minta peliharakan. Bahari dari contoh Nabi Bahari ya Allah. Nabi Bahari hendak menjamu tamu. Orangnya ratusan orang. Jurnang di dalam rumah ada manyu kita ini nah. Menjamu tamu ini sepanci ini tapi nang mengaut Nabi. Jadi ujian Nabi 20 masuk 20 rumah. Padahal di luar orangnya ratusan. Nah ini contohnya ratusan lah. Ulun bermasak sepanci halus. Misal mencontohkan nih. Jadi ulun masuk 20. Ulun jamu tapi ulun sambil mengaut makan. Ini bagus hubungan pengantin yang seharusnya memasak itu dibaca gitu. Hubungan aroh atau aroh ganal, aroh pengantin supaya berberkah, supaya berkelebihan, supaya berkecukupan. Ini kadang-kadang ada mayu kayak apa nasi. Tidak ada nasi belum kah? Sudah berdahulu nah. Mayu kelola. Nah, diharu baca ma'indakum yang fat wa ma'indallahi baq. Dibak terus. Hal ini tujuan di Quran ada kayak itu surahnya. Ada firman Allah kayak itu. Jadi dibaca Nabi, disuruh Nabi 20, sudah masuk lagi 20 sehingga seseorang yang ratusan tadi menjadi makan berataan berkat kautan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sambil membaca ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Nah dibaca itu kayak itu jual lawan duit pakai buai supaya duit dia itu kada pagar. Baca hendak keluar belanja baca ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Ya habis. Tak boleh kepada seorang ini. Tak boleh
rezeki kena dari Allah bilang. Nah kayak itu orang bahari. Ada lagi doa yang lebih kabul. Apa aja supaya nyaman hidup ini bila mengetek cair. Mengetek hidup di rumah nah. Kayak Pak Guru aja supaya hidup guru ini bila mengetek jadi cair aja. Jadi guru harus nampak menjahit. Nah itu mengetek menjahit. Hai orang ini nak santai terus ada istilah santai lah. Hidup kita ini perlu usaha. Janganlah perlu usaha. Semuanya seseorang pengen sukses, pengen bahagia pasti ada usahanya. Jangan biar berpikir orang santai dapat duit dadak. Guru tumpang dia. Nah, guru tuh usaha